Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, anugerah yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih belum terputus dari nikmatnya dan rahmatnya yang agung. Sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, kaula muda yang saya banggakan, serta anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, serta yang amat sangat saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae. Kali ini dalam serial lanjutan, yaitu pelajaran ilmu tajwid. Pelajaran ilmu tajwid. Kali ini kita akan mempelajari tentang tanda waqaf di dalam Al-Quran. Tanda waqaf di dalam Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita mempelajari ilmu tajwid memang diperintahkan supaya bacaan kita menjadi lebih bagus, lebih indah, dan bahasa tartil itu juga diterjemahkan yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil artinya membaguskan huruf, lalu juga mengetahui bagaimana waqaf ataupun cara memberhentikan di dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dengan tanda-tanda waqaf, sebaiknya saya akan mulai dahulu bahwasanya makna waqaf, ya. Ingat, waqaf bukan wakaf, ya. Waqaf secara etimologis, secara bahasa artinya menahan ataupun diam atau berhenti. Nah, secara terminologi, ya, secara pengertian luas dalam ilmu tajwid, bahwasanya waqaf itu artinya berhenti membaca Al-Quran, artinya menyudahi atau menahan setelah kita membaca ayat Al-Quran, artinya memberhentikan, mengistirahatkan atau menahan untuk dari membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu secara pengertian secara luas ataupun secara umum. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, artinya waqaf ini memiliki antonim, lawan katanya adalah wasol. Kalau waqaf artinya menghentikan, memberhentikan. Kalau wasol artinya melanjutkan ataupun menyambung ayat-ayat atau lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak saya cintai, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, waqaf itu ada 4 macam.
Yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam. Yang kedua adalah wakaf kaf ataupun kafi. Yang ketiga adalah wakaf hasan. Dan yang keempat adalah wakaf qobih, ya. Wakaf ini ada 4 macam. Yang pertama adalah wakaf tam, ya. Kemudian wakaf kaf, wakaf hasan, dan wakaf qobih, ya. Wakaf ada 4 macam, ada wakaf tam, wakaf kaf, wakaf hasan, dan wakaf qobih. Tadi kita sudah artikan bahwasanya wakaf artinya menahan ataupun berhenti ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di dalam menahan atau memberhentikan, menyudahi membaca ayat-ayat Al-Quran, ada yang pertama dinamakan tam. Tam itu artinya kita berhenti secara sempurna, secara baik, tidak memotong, tidak memenggal ayat-ayat Al-Quran di tengah atau di sisi atau di pinggir, tapi dibaca secara sempurna dari awal ayat hingga akhir ayat. Lalu kita memulai di satu awal ayat, lalu kemudian kita berhenti, menahan bacaan di akhir ayat. Itu namanya wakaf tam, wakaf yang sempurna, berhenti dengan secara sempurna. Lalu yang kedua, wakaf kaf atau wakaf kafi. Kafi atau kaf ini artinya cukup, ya. Berhenti secara cukup atau secara sempurna pula. Sudah dianggap cukup, dianggap sempurna, berhenti di satu ayat, ya, di akhir ayat, ya, apa di akhir ayat maksud saya, di akhir ayat yang kita baca ini dikatakan sempurna, ya. Tetapi ini masih berkaitan arti dengan sesudahnya. Secara lafaz, secara ayat yang kita baca sudah dikatakan sempurna, ya. Tetapi ayat tersebut masih memiliki kaitan makna dengan ayat sesudahnya. Itu namanya wakaf kaf, ya. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai, para pencinta Al-Quran. Yang ketiga adalah wakaf hasan. Hasan itu artinya baik, ya. Wakaf atau berhenti yang dianggap sudah cukup baik, ya, berhenti di satu ayat, ya, di satu ayat Al-Quran secara baik sebenarnya. Tetapi wakaf hasan ini kalau dilihat dari segi arti, ini tidak ada terkait dengan arti yang sesudahnya ataupun arti ayat yang kemudian yang sesudahnya atau yang sebelumnya, begitu. Tetapi dari segi bacaan, wakaf hasan ini, bacaan ini masih ada kaitan dengan ayat yang akan datang, ayat yang belum kita baca, makanya dinamakan wakaf hasan. Sedangkan yang keempat yang dinamakan dengan wakaf qobih. Ini wakaf yang dikatakan wakaf yang buruk, yang jelek, yang salah. Karena apa? Kita berhenti dianggap tidak sempurna karena berhenti bukan pada tempatnya, mungkin karena diakibatkan karena kondisi suara kita yang mengalami ketersendatan, kemudian kekurangan kehabisan napas, ya, dan seterusnya, maka kita akan terjadi kemungkinan memberhentikan ayat secara kurang baik ataupun dengan kata lain wakaf qobih, karena nanti kita akan memotong ayat di tengah-tengah ayat yang belum selesai. Kemudian tentu saja ini akan merusak bacaan yang sebelumnya dan juga akan masih berkaitan dengan makna yang sesudahnya. Itu kalau dilihat dari arti wakaf secara umum. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tanda-tanda
wakaf ya. Di Al-Qur'an itu terdapat banyak tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf ya. Di Al-Qur'an tanda-tanda wakaf ini cukup banyak ya. Ada yang para ilmu tajwid menyebutkan sampai ada 12 macam tanda wakaf, tetapi pada akhirnya ada juga yang menyebutkan sudah disederhanakan ada 7 tanda-tanda wakafnya. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Di antaranya tanda wakaf yang dinamakan dengan wakaf lazim dengan huruf mim. Wakaf mim ini adalah wakaf lazim. Ya. Tanda mim ini artinya wakaf lazim. Lazim itu artinya wajib atau harus ya. Berarti wakaf mim, wakaf lazim ini diharuskan, kita diwajibkan untuk berhenti pada tanda mim, pada tanda tersebut. Itu namanya wakaf lazim. Kita lanjutkan dulu. Kemudian ada lagi yang bertanda huruf jim. Wakaf jim ini adalah artinya wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Jaiz ini artinya boleh. Nah, maksud pada wakaf jaiz, kalau kita menemukan tanda jim, ini adalah wakaf jaiz, artinya kita membaca Al-Quran boleh berhenti pada tanda jim atau boleh juga melanjutkan. Nah, itu wakaf jim ataupun wakaf jaiz. Kemudian ada lagi wakaf yang bertanda huruf za, ya, huruf z. Yang ini kemudian sekarang kelihatannya tidak lazim dipakai tanda ini, ya, tetapi ini sebagai pengetahuan tentu saja kita akan pelajari. Wakaf z artinya adalah wakaf muzawaj, ya, mujawaz. Artinya pada tanda ini kita juga boleh berhenti membaca ayat Al-Quran atau boleh juga kita melanjutkan ya. Kemudian ada lagi ini mujawaz ya. Kemudian huruf to, wakaf to, ini wakaf mutlak ya. Wakaf mutlak ini menandakan bahwasanya kita diutamakan berhenti, tetapi ada juga yang tidak berhenti atau boleh tidak berhenti, boleh juga tidak wakaf ya. Kemudian ada lagi tanda qaf ya. Tanda qaf ini adalah wakaf qila alaihil waqfi ya. Ini artinya boleh kita berhenti pada tanda ini, juga boleh tidak ya. Ini adalah tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Lalu ada lagi di dalam Al-Quran itu dengan huruf shad ya. Huruf shad ini artinya wakaf murakhas ya. Murakhas ini menandakan bahwasanya kita juga boleh berhenti ya pada ayat ini atau pada tanda ini, dan kita juga boleh juga sebenarnya boleh lanjut. Nah, kalau misalkan bertanda wakaf shad yang artinya murakhas ya. Bahkan ada lagi nanti tanda huruf kaf. Kaf ini kepanjangannya adalah kadzalik ya. Mutabikon lima qablaha ya. Artinya apa? Tanda ini menandakan bahwasanya sama dengan tanda wakaf sebelumnya ya, sama dengan tanda wakaf sebelum huruf tanda kaf ini ya. Ini artinya kadzalik. Kemudian lanjut, ini tanda yang cukup populer ini, yaitu tanda lam. Tanda lam ini dari kata apa namanya? Al-waqfu mamnu atau adamul waqfi ya.
ini tidak boleh berhenti. Apabila nanti kita menjumpai di ayat Al-Quran ada huruf lam alif, ini tidak diperbolehkan untuk berhenti pada tanda ini. Akan tetapi apabila nanti tanda lam alif ini terdapat pada akhir ayat, boleh kita berhenti. Tetapi kalau pada tengah ayat, ini sebaiknya tidak boleh berhenti, dan karena memang merupakan sebuah larangan, ya. Ada mulwakfi atau al-waqfu mamnu, ya, yang tidak boleh, yang tercegah ini. Ini adalah tanda huruf lam alif, ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Ada tanda waqaf yang yaitu shad, lam, dan alif, ya, atau shad, lam, ya, ya. Shad, kemudian lam. Nah, ini artinya al-waslul ula. Al-waslul ula. Shad, lam ini, ya, al-waslul ula. Artinya apa? Wasol lebih diutamakan, ya. Artinya tidak boleh berhenti, kalau bisa diwasol saja pada tanda shad, lam, ya, dan iya, ya. Ini adalah al-waslu ula, artinya wasol lebih diutamakan. Berbeda dengan nanti pada huruf qaf, lam, dan iya. Ini adalah al-waqfu ula. Waqaf lebih berhenti pada tanda ini, waqaf lebih diutamakan, lebih dianjurkan. Sedangkan pada al-waslu ula, wasol lebih utama. Baik, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Masih ada dua tanda wakaf lagi, yaitu yang dinamakan dengan saktah. Nah, ini materi saktah ini sudah kita pelajari pada perjumpaan yang lalu, dan saktah ini merupakan bagian dari tanda wakaf. Saktah ini ada yang dengan huruf sin saja, ya. Ada juga dinamakan waqfah. Waqfah ini artinya sama dengan saktah. Saktah ini artinya berhenti sebentar, sejenak, ya. Tetapi kita tidak boleh mengambil napas pada saat kita berhenti. Itu artinya saktah. Dan sekitar 2 ketukan atau 1 alif, kita berhenti sejenak, kemudian melanjutkan ayat yang berikutnya, lafaz yang berikutnya. Dan sudah kita pelajari pada perjumpaan yang lalu bahwasanya sakta itu di dalam Al-Quran itu hanya di 4 tempat saja, itu yaitu di surat Yasin ayat yang ke-52, ya. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ya. Itu tanda wakaf di saktah di surat Yasin. Lalu di surat Al-Kahfi di ayat pertama, di akhir ayat pertama ada tanda saktah. Itu berhenti sejenak tetapi tidak bernapas dan melanjutkan lagi ayat setelahnya. Kemudian di surat Al-Qiyamah di ayat yang ke-27, dan yang keempat ada di Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Saktanya ada 4 tempat saja. Kemudian yang terakhir, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda dan anak-anak yang saya banggakan, yaitu yang dinamakan dengan ta'anuk atau mu'annaqah, ya. Ta'anuk atau mu'annaqah itu ada tanda titik 3. Ada tanda titik 3 di 2 tempat, di tempat yang berbeda. Di satu ayat itu ada 2 tanda 3 titik, ya. 3 titik itu namanya adalah mu'annaqah atau ta'anuk, ya. Ta'anuk ini artinya terikat, ya, sama dengan mu'annaqah. Maksudnya adalah ini pada salah satu tanda ini kita berhenti di salah satu tanda ini. Boleh di yang pertama, tanda titik 3 yang pertama, atau boleh di tanda titik 3 yang kedua, ya. Mungkin bisa langsung saja kita ambil contoh, misalnya di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ayat pertama, lalu ayat yang keduanya, Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Nah, kata-kata di la raiba ya. La raiba dan fihi ya. Hapus saja ya. Ini tanda mu'annaqah. Mu'annaqah. Atau ta'anuk ya. Ini tandanya adalah titik 3. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba. Di la raiba. Nah, ini ada tanda titik 3. Ini namanya ta'anuk atau mu'annaqah. La raiba fi. Nah, ini ada tanda titik 3. Artinya apa? Kita harus berhenti atau boleh berhenti di salah satu tanda ini. Kalau misalnya di tanda pertama berarti kita boleh dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Boleh begitu. Atau boleh kita berhenti di tanda yang kedua di fihi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Nah, itu adalah tanda mu'annaqah atau ta'anuk, tanda titik 3 ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu mungkin kita ambil contoh lain di tanda yang tanda waqaf lazim ya. Waqaf lazim tadi sudah kita bahas, yaitu tanda huruf mim ya. Misalkan kita ambil pada contoh di surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Bihadza masalah. Pada kata bihadza masalah itu ada kata-kata, ada huruf mim ya. Terus ya. Bihadza masalah, bihadza masalah, masalan. Di sini ada huruf mim yang artinya waqaf lazim. Nah, kita harus berhenti di sini. Bihadza masalah. Nanti dilanjutkan dengan yudillu bihi katsira ya. Yudillu bihi ya. Bihadza masalah ya, masalan itu ada tanda huruf mim yang artinya waqaf lazim. Dan pada tanda itu juga langsung pada ini ada tanda jim. Ini artinya waqaf jaiz, dan kita juga boleh berhenti di situ. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sama juga tanda jim artinya waqaf jaiz, dan boleh berhenti di situ ya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin ya. Baik para pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, itu adalah tanda waqaf, contoh tanda waqaf lazim dan tanda waqaf jaiz ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi pada contoh yang tanda waqaf to ataupun yang mutlak. Ini bisa kita ambil pada contoh di surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dakhulil jannah. Qila dakhulil jannati. Pada kata-kata qila dakhulil jannah ya. Qila dakhulil jannah ya.
Qilad khulil jannat. Nah, di sini ada tanda to. Ini artinya kita diharuskan untuk berhenti di sini. Qilad khulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ada tanda to artinya waqaf mutlak ya. Kemudian pada contoh lain misalkan kita bisa lihat itu mana yang belum ya, kita al-wasula ya, shad lam ya. Pada kata di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke 154 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadzal alwaha. Setelah kata alwaha ada huruf shad lam ya. Ini artinya alwaslu ula. Artinya lebih diutamakan di wasol ya. Walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadzal alwaha wa fi, lanjut, wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah ya. Dikata al-akhadzal alwah akhadzal alwaha, akhadzal alwaha ya, alwaha. Nah, kata alwah di sini ada huruf tanda alwaslu ula, shad ya. Artinya diperintahkan kita untuk wasol lebih utama gitu ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian pada tanda yang al-waqfu ula misalnya bisa kita lihat juga di surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-5. Ala siratim mustaqim. Pada kata akhir di kata ala siratim mustaqim itu ada qaf lam ya, artinya al-waqfu ula, dan waqaf lebih diutamakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan uraian saya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Ini dalam rangka kita membaca Al-Quran secara tartil. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya makna tartil itu artinya tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf ya. Harus membaguskan huruf, makhorijul hurufnya, tempat keluarnya huruf ya, lalu mengetahui waqaf-waqafnya, mengetahui berhentinya di mana kita harus berhenti di dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tinggal nanti kita akan coba terapkan tanda sakta, tanda al-waslu ula, al-waqfu ula, kemudian mad lazim, mad jaiz ya. Maksud saya adalah waqaf lazim, waqaf jaiz ya. Kemudian waqaf mutlak, sakta dan sebagainya. Baik, para pemirsa hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita tutup dengan membaca doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.